Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengenali Allah itu sangat bisa. Saudaraku, meskipun Allah itu roh, bukan berarti dia tidak bisa dikenali oleh manusia. Bisa. Bahkan sangat bisa, saudara. Yang jadi masalah, apakah manusia mau mengenalinya? Dikatakan dalam Roma 1 ayat 19 demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dari ayat ini jelas bahwa Allah itu bisa diketahui, bisa dikenali. Dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Kenapa pengetahuan tentang Allah itu dikatakan nyata? Karena Allah telah menyatakannya agar apa yang manusia perlu ketahui tentang Allah menjadi nyata bagi mereka. Tanpa penyataan dari Allah, manusia tidak mungkin dapat mengenalinya. Saudara, ada dua penyataan Allah, yaitu penyataan secara umum dan penyataan secara khusus. Penyataan umum dinyatakan Allah melalui karya dan ciptaannya. Di ayat selanjutnya, di ayat 20, dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perhatikan ayat ini. Dikatakan apa yang tidak nampak daripadanya. Dan selanjutnya, dapat nampak dari karyanya sejak dunia diciptakan. Itu berarti dari semula ketika dunia diciptakan sejatinya manusia sudah bisa memiliki pengetahuan tentang Allah. Allah sudah bisa dikenali melalui ciptaan atau karyanya. Kalau sesuatu yang sederhana saja, seperti pakaian yang kita kenakan, juga benda-benda lain yang bisa kita lihat, seperti rumah, mobil, berbagai peralatan dan perkakas, ada yang membuat. Apalagi lautan yang luas, gunung yang tinggi, awan, tumbuhan, binatang, bahkan manusia. Pasti ada penciptanya. Siapa? Yaitu Allah. Semua itu bisa kita baca dalam kitab Kejadian. Jadi, ketika kita kagum melihat betapa indahnya ombak lautan, betapa luar biasanya pemandangan atau panorama pegunungan, kita sesungguhnya sedang mengenali Allah sebagai pencipta segalanya. Kalau saat ini teknologi begitu canggih, sebut saja dengan memiliki NIK atau NIK dalam KTP saudara, semua kegiatan bisa terpantau. Kita seharusnya bisa lebih mengenali siapa Allah. Dialah yang memberikan hikmat kepada manusia sehingga mereka bisa menemukan teknologi yang begitu maju. Itu baru soal NIK, saudara. Belum lagi kita bicara
yang lebih canggih. Bagaimana China bisa membuat jalur kereta cepat dengan menembus laut, saudara. Membuat matahari buatan. Itu semua kalau bukan Allah yang memampukan, tidak mungkin. Maka jangan hanya kita kagum akan karya atau ciptaan yang ada di bumi ini, tetapi kagumlah akan Allah, akan Dia yang agung dan mulia. Hormati Dia secara patut, karena Allah bisa saudara kenali. Tidak hanya melalui karya dan ciptaannya, tetapi secara khusus Allah juga menyatakan dirinya secara khusus, yaitu melalui inkarnasi Kristus. Kristus Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Saudara, penyataan khusus Allah melalui pribadi Yesus ini dimaksudkan agar manusia bisa melihat kemuliaan, kasih karunia, serta kebenarannya. Jadi Yesus Kristus adalah model atau prototipe dari Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah anak. Itu artinya melalui pribadi Yesus kita bisa mengenali Allah. Kita bisa mengerti seperti apa Allah yang agung dan mulia itu, yang telah menciptakan segalanya. Sebab itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berkata Allah itu seperti apa. Jawabnya ya seperti Tuhan Yesus. Masalahnya Yesus tidak hadir secara fisik di hadapan kita. Lalu, bagaimana kita bisa mengenalinya? Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas dikatakan firman itu adalah Sang Logos, yaitu Kristus sendiri. Maka kalau kita mau mengenali pribadi Kristus, kita harus mau menggumuli firman Tuhan. Tentu firman Tuhan yang murni. Alkitablah sumbernya. Alkitab itu adalah firman Allah atau berisi firman Allah. Masalahnya kita memahami dengan benar atau tidak. Kalau pemahaman kita benar, kita akan mendapatkan firman Tuhan yang murni. Tetapi kalau pemahaman kita salah, maka yang kita peroleh firman Tuhan yang lain, yang tidak akan membawa kita bisa mengenali Kristus dengan benar. Jadi hati-hati saudara kalau belajar firman Tuhan. Maka supaya bisa memahaminya dengan benar, kita harus terlebih dahulu mengerti bahwa epicentrum atau pusat kebenaran itu ada dalam Perjanjian Baru. Setelah itu, pemahaman kita harus selalu ditarik kepada salib Kristus, kekekalan, kerajaan surga, kekudusan, dan bagaimana kita berjuang agar kelak tidak ditolak oleh Allah. Begitu saudaraku, sesederhana itu tetapi juga sesulit itu saudara. Yang pasti Allah bisa kita kenali kalau kita mau bertekad mengenalinya. Kita pasti bisa.
karena Roh Kudus pasti menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.